Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, salam toleransi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saldi dengan nomor induk mahasiswa P1A1220020. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai hasil pembuatan makalah yang telah saya susun dalam hal ini untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah rekayasa penyihatan lingkungan. Baiklah, pada bahasan makalah yang saya buat yaitu tentang menganalisa penyebab, dampak, dan upaya menanggulangi pencemaran udara bagi lingkungan dan ekosistem. Dalam hal ini terbagi atas 3 hal, yaitu latar belakang, kemudian bab isi, dan penutup. Kemudian yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai latar belakang. Perwujudan kualitas lingkungan yang sehat merupakan bagian pokok di bidang kesehatan udara sebagai komponen lingkungan yang penting dalam kehidupan. Perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan daya dukung bagi makhluk hidup untuk hidup secara optimal. Hal ini sejalan dengan bagaimana pencemaran udara yang tinggi pada saat ini telah mengakibatkan kondisi yang tidak stabil pada kondisi lingkungan. Hal ini tentu memiliki dampak yang buruk bagi keberlangsungan ekosistem yang ada, terutama ekosistem yang berada pada lingkungan sekitar. Pencemaran udara terjadi pada daerah-daerah kota besar. Memang kebanyakan pencemaran ini terjadi di lingkungan yang berada pada kondisi kota-kota besar, di mana banyak emisi, baik emisi dari kendaraan, kemudian industri dan sebagainya. Kemudian kualitas udara yang sangat dipengaruhi oleh besar dan jenisnya sumber pencemar yang ada, seperti apa yang saya bahas tadi tentang bagaimana kegiatan industri, kegiatan transportasi, dan lain-lain. Masing-masing sumber pencemaran berbeda-beda, baik jumlah, jenis, dan pengaruhnya bagi kehidupan. Pencemaran udara terjadi saat ditentukan oleh kualitas bahan bakar yang digunakan, teknologi, serta pengawasan yang dilakukan. Ada hasil penelitian dari Bapeda tahun 1992 di beberapa kota besar Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya menunjukkan bahwa kendaraan bermotor merupakan sumber utama pencemaran udara. Hal ini dapat dilihat dari persentase cemaran udara yang tinggi pada kendaraan bermotor. Kemudian adapun tujuan dari materi ini yaitu bagaimana ada pemahaman mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari pencemaran udara, kemudian mahasiswa mengetahui klasifikasi, faktor-faktor, dampak, dan mahasiswa dapat mengetahui upaya atau bagaimana cara penanggulangan dalam permasalahan terkait. Oke. Kemudian yang seperti apa yang disinggung sebelumnya, yang pertama kita perlu pahami pada bab isi ini atau bab bahan bahasan ini. Yang pertama itu pencemaran udara atau sering kita dengar dengan istilah polusi udara, yaitu memiliki pengertian sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan komposisi udara dari keadaan normalnya. Pencemaran udara disebabkan oleh berbagai macam zat kimia, baik berdampak langsung maupun tidak langsung, yang semakin lama akan semakin mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini merupakan penjelasan mengenai bagaimana pengertian pencemaran udara itu sendiri. Kemudian klasifikasi bahan pencemar udara. Klasifikasinya itu terbagi menjadi polutan primer. Polutan primer adalah polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber tertentu. Kemudian ada juga yang disebut dengan polutan sekunder. Polutan sekunder biasanya terjadi karena reaksi dari 2 atau lebih bahan kimia di udara. Kemudian ada faktor penyebab pencemar udara. Yang pertama faktor alam, kemudian seperti abu yang dikeluarkan, gas-gas vulkanik. Kemudian faktor manusia. Faktor manusia ini yang paling banyak menghasilkan emisi yang memiliki dampak keberlangsungan yang lebih signifikan terhadap kondisi kesehatan karena terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Seperti hasil pembakaran bahan-bahan fosil, kemudian bahan buangan, dan sebagainya. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh besar dan jenisnya sumber pencemaran yang ada dari kegiatan industri, kegiatan transportasi, dan lain-lain.
itulah yang menyebabkan kondisi lingkungan yang tercemar akan memiliki kondisi udara yang tidak dalam kondisi stabil atau tidak memenuhi standar kesehatan, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan manusia di sekitarnya. Kemudian ada zat-zat pencemar udara yang paling banyak menyebabkan pencemaran di udara itu sendiri. Yang pertama yaitu karbon monoksida atau CO, gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan bersifat racun. Kemudian nitrogen dioksida, gas yang paling beracun. Kemudian sulfur dioksida atau SO2, gas yang berbau tajam. Kemudian ada juga yang disebut dengan partikel asap atau jelaga, polutan udara yang paling jelas terlihat dan paling berbahaya dihasilkan oleh cerobong pabrik berupa asap hitam tebal. Macam-macam partikel itu seperti aerosol, FOG, kabut, smoke asap, hidrokarbon, klorofluorokarbon, kemudian timbal, karbon dioksida dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan bahasan mengenai permasalahan lingkungan dan dampaknya. Mengambil contoh salah satu kasusnya seperti Great Smoke of London, kemudian Donora Smoke, yang teman-teman bisa mencari referensi penjelasan lebih lanjut pada sumber-sumber yang terpercaya seperti melalui Google, kemudian melalui jurnal dan sebagainya. Kemudian dampak bagi alam, dampak pencemaran udara bagi alam, yang pertama hujan asam, kemudian penipisan lapisan ozon, pemanasan global, kemudian dan sebagainya. Kemudian ada juga dampak pencemaran udara bagi manusia seperti karbon monoksida menghasilkan meningkat Hb sehingga pasokan O2 jaringan tubuh terhambat. Kemudian nitrogen dioksida dapat menyebabkan timbulnya serangan asma, hidrokarbon menyebabkan kerusakan otak, klorofluorokarbon kemudian menyebabkan melanoma, timbal menyebabkan gangguan pada tahap awal pertumbuhan fisik dan mental, kemudian ozon menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, kemudian NOx menyebabkan iritasi pada paru-paru, mata dan hidung. Kemudian ada juga dampak bagi tumbuhan seperti hujan asam, penipisan lapisan merusak tanaman, mengurangi hasil panen, produksi makanan. Kemudian ada yang disebut dengan pemanasan global, penurunan hasil panen pertanian, dan kemudian ada gas CFC mengakibatkan tumbuhan menjadi kerdil. Yang terakhir, yang kemudian menjadi bahasan terakhir, yaitu upaya penanggulangan dari pencemaran udara ini. Upaya penanggulangan dilakukan dengan tindakan pencegahan atau preventif, kemudian juga dilakukan dengan tindakan kuratif atau yang dilakukan sesudah terjadinya pencemaran. Yang pertama usaha preventif, yaitu sebelum pencemaran. Yang pertama itu mengembangkan energi alternatif dan teknologi, kemudian mensosialisasikan pelajaran lingkungan hidup atau PLH di sekolah dan masyarakat, mewajibkan dilakukannya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, tidak membakar sampah di pekarangan rumah, tidak menggunakan kulkas, penggunaan CFC freon, kemudian penggunaan AC, tidak merokok dalam ruangan, menanam tanaman hias di pekarangan atau di pot-pot, ikut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan, ikut memelihara dan tidak mengganggu tanaman kota, tidak melakukan penebangan hutan, mengurangi atau menghentikan penggunaan zat aerosol, menghentikan penggunaan busa plastik yang mengandung CFC, mendaur ulang freon, mengurangi atau menghentikan semua penggunaan CFC dan CC14. Kemudian ada yang disebut dengan usaha kuratif sesudah pencemaran terjadi. Hal ini bila tindakan preventif tidak dilakukan, hal yang mungkin yang paling bisa dilakukan yaitu usaha kuratif atau sudah pencemaran. Yang pertama menggalang dana untuk mengobati atau merawat korban pencemaran lingkungan, kerja bakti, melokalisasi tempat pembuangan sampah, kemudian menggunakan penyegar pada cerobong-cerobong kilang minyak atau udara, kemudian mengidentifikasi dan menganalisa serta menemukan alat atau teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan setelah adanya musibah atau kejadian yang mengakibatkan pencemaran udara. Ada juga usaha untuk melindungi masyarakat seperti untuk udara yang mengandung gas atau uap dengan cara mencuci, yaitu udara dialirkan ke dalam air cair yang sudah bereaksi. Kemudian jangan jalan membakar,
yaitu udara yang kotor dilewatkan pada alat pembakaran terbakar semua. Kemudian untuk udara yang mengandung debu atau alkohol, udara kotor yang akan dialirkan dalam satu kamar khusus. Kemudian udara kotor dilewatkan pada alat khusus perangkap kelembapan. Kemudian ada juga untuk kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar yang sedikit mencemar udara atau sedikit menghasilkan emisi, kemudian melakukan penghijauan. Kemudian ada juga program Langit Biru yang dicanangkan sejak Agustus 1996 bertujuan untuk meningkatkan kembali kualitas udara yang telah tercemar, harus membuat cerobong asap bagi industri dan pabrik. Hal ini berfungsi untuk menghentikan dampak yang dihasilkan oleh kondisi pencemaran udara yang terjadi. Kemudian pengurangan penggunaan bahan fosil dan menetapkan undang-undang dan hukum tentang pelaksanaan perlindungan lapisan ozon secara nasional dan internasional. Ini bukan tindakan yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal untuk mengurangi dampak terkait pencemaran udara yang akan terjadi. Pada akhirnya, pada bagian penutup ini yaitu bagaimana kesimpulan pencemaran udara adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya polutan unsur-unsur berbahaya ke dalam lapisan udara atau atmosfer dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara lingkungan. Sumber pencemaran dapat berasal dari gejala atau alam letusan gunung dan sebagainya. Kemudian zat berasal dari kegiatan industri seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, partikulat asap, kemudian klorofluorokarbon, timbal, karbon dioksida. Kemudian pencemaran udara tersebut akan mengakibatkan hujan asam, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global. Saran untuk ke depan untuk mengendalikan pencemaran ini tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan teknis dengan mengupayakan pembakaran sempurna dan mencari bahan bakar alternatif. Pemerintah mempunyai posisi yang strategis untuk melakukan pendekatan planetologi, administrasi, dan hukum. Sedangkan untuk meningkatkan kedisiplinan perawatan dan cara pengemudian yang baik dan benar dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif. Sekian pemaparan materi yang dapat saya lakukan sekaligus untuk memenuhi persyaratan penilaian pada final rekayasa penyetaan lingkungan ini. Kurang lebih mohon dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.